Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Terpaksa menikahi calon mertua. Satu tamparan mendarat mulus di pipi Bastian Alvara. Tunangan Elis dan pria itu kepergok sedang dengan keponakan Elis. Brengsek, kau tega sekali, selingkuh di belakangku. Dan kau wanita murahan, kenapa kau tega padaku? Kau keponakanku, kenapa kalian tega? Elis menampar berurang-urang kali pipi Bastian. Sudah cukup, Elis. Aku tidak mencintaimu dan kita putus. Detik ini juga, aku mencintai Kisha. Dia sedang hamil anakku. Seru Bastian yang merangkul Kisha dengan sangat mesra. Elis mendengar hal itu. Langsung terdiam dan butiran-butiran bening mulai membasahi pipi mulusnya. Ia tidak habis pikir mengapa orang yang disayang tega mengkhianatinya. Kenapa kau melakukan ini, Bastian? Aku mencintaimu, ucap lirih Elis yang mulai menangis. Kau bicara kenapa? Karena kau tidak mau denganku, sedangkan Kisha dengan sukarela memberikan mahkota berharga miliknya. Ungkap Bastian yang merangkul Kisha dengan mesranya. Sudahlah, jangan mengemis cinta seperti itu. Bibi Elis, apa kau sudah tidak laku lagi sampai seperti ini? Tanya Kisha sembari tersenyum sinis menatap Elis. Kau wanita murahan, setelah semua yang aku berikan kepadamu dan juga ibumu, ini balasanmu? Tanya Elis yang mulai mendekati Kisha. Bastian melihat Elis mendekati Kisha. Ia langsung menghalangi Elis. Sudah cukup, Elis. Ayo sayang, kita pergi dari sini. Ingat Elis, kita sudah putus. Seru Bastian berlalu pergi. Namun sebelum ia masuk mobil, langkahnya terhenti saat Elis berteriak. Pergilah Bastian. Apa kau ingat, mobil yang kau gunakan saat ini adalah mobilku. Satu lagi, sekarang aku akan mengambil semua surat-surat di rumahmu. Teriak Elis. Gadis itu berlalu pergi, karena ingin segera sampai rumah Bastian untuk mengambil surat-surat mobilnya. Bastian memikirkan rencana agar mobilnya akan tetap menjadi miliknya. Hingga satu rencana berhasil membuatnya tersenyum penuh kemenangan. Kenapa denganmu sayang? Kenapa sedari tadi kamu tersenyum? Tanya Kisha melihat Bastian tersenyum. Ini adalah rencana kita sayang untuk mendapatkan mobil ini. Jawab Bastian sambil membisikkan rencananya kepada Kisha. Kisha tersenyum bahagia. Mereka saling berpelukan dan Bastian menelpon seseorang. Halo Pak, lagi di mana? Di rumah. Ini hari Minggu. Ada apa, Bas? Tidak ada, Pak. Oh, iya. Coba Papa mandi di kamar Bastian, Pak. Semalam Bastian membeli sabun yang sangat wangi. Baiklah, Papa mandi di kamarmu dulu ya. Baiklah, Pak. Bastian tutup teleponnya. Tanpa rasa curiga, Kenan bergegas pergi ke kamar Bastian untuk mandi. Pada saat itu juga Elis baru sampai. Ia bergegas masuk ke dalam rumah. Terlihat pintu rumah Bastian terbuka lebar. Elis bergegas masuk. Entah mengapa hatinya sedikit gelisah. Terlihat rumah Bastian begitu sepi. Tidak seperti biasanya ada para pelayan berlalu lalang. Ada apa ini? Kenapa rumah ini sangat sepi ya? Batin Elis. Elis langsung menuju kamar Bastian, dan ia langsung mencari surat-surat mobil miliknya. Saat ia tengah sibuk mencari surat mobilnya, mata gadis itu melihat Kenan. Keluar hanya melilitkan handuk di pinggang.
Kenan terkejut melihat keberadaan Alice di kamar putranya, sehingga ia langsung membetulkan handuk yang dikenakan. "Ah, maaf Om, Alice tidak tahu kalau Om sedang mandi di sini," ucap Alice sambil berbalik badan. Karena ia tidak berani memandang Kenan dalam keadaan tidak memakai busana, walaupun pria itu mengenakan handuk. "Oh, tidak apa Alice, sedang apa kamu di sini? Bastian tidak ada di rumah," ucap Kenan dengan lembut. Namun belum sempat Alice menjawab, terdengar suara orang berteriak dari luar sangat keras, membuat gadis itu penasaran dan mereka langsung keluar berdua. Mata Alice dan Kenan saling menatap satu sama lainnya. Saat melihat ramainya orang di depan rumah, terlihat para warga sangat marah. "Ini orang yang meresahkan warga di sini. Mereka berani membuat kampung kita kotor, juga telah berbuat mesum di sini," ucap salah satu warga di sana. "Tunggu Pak, ini salah paham. Kami tidak berbuat mesum," jelas Alice. Namun warga sama sekali tidak mempercayainya, karena terlihat Kenan hanya menggunakan handuk. Terlihat jelas mereka berbuat mesum. "Mana mungkin kalian tidak berbuat mesum? Lihat saja Pak Kenan, hanya mengenakan handuk dan kalian keluar dari kamar yang sama," ucap para warga. "Sebaiknya kita nikahkan saja mereka, Pak RT," seru para warga. Alice membulatkan kedua matanya, sebab ia akan dinikahkan dengan calon mertuanya. "Pak RT, kami tidak berbuat mesum. Ini Alice, dia calon menantuku. Mana mungkin aku menikahinya," sambung Kenan yang mulai panik. "Itu bukan urusan kami Pak Kenan. Sekarang Bapak dan adik ini ikut kami ke rumah Pak RT," ucap para warga yang sudah mulai emosi. Alice hanya menangis karena tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat semua warga membawanya ke rumah Pak RT. Kini mereka telah dibawa ke rumah Pak RT, dan mereka semua berkumpul di ruang tamu dengan keadaan tegang. Di sela-sela kejadian itu, ada dua pasang mata yang sedang menyaksikan kejadian tersebut dengan sangat bergembira. Kini Alice sudah duduk di bangku yang bersebelahan dengan Kenan. Mereka sedang menunggu kedatangan ayah Alice. "Om, bagaimana ini?" ucap Alice yang tak henti-hentinya menangis. "Tenang saja Alice, percayalah pada Om. Sekarang berhentilah menangis," sahut Kenan sambil mengusap air mata Alice yang terus berjatuhan. Beberapa saat kemudian, tibalah ayah Alice, yaitu Azi Prananda. Adalah sahabat Kenan dan rekan bisnisnya. "Ayah, bagaimana ini? Alice tidak berbuat mesum bersama Om Kenan," ucap Alice dalam isak tangisnya sambil memeluk sang ayah. Namun, mata Azi tertuju pada Kenan. Terlihat pria itu hanya menggunakan handuk, membuat Azi sangat marah. "Aku rasa ini tidak difitnah. Anakku memang berbuat mesum," batin Azi. "Bisakah kita mulai pernikahan ini Pak RT?" tanya Azi. Membuat Kenan dan Alice saling pandang, karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini. "Aku tidak ingin menikah, apalagi dengan Om Kenan," batin Alice. "Tentu saja bisa Pak, silahkan Pak Kenan sebaiknya mandi terlebih dahulu. Pakailah baju ini, berganti bajulah di kamar," ucap Pak RT sambil memberi baju beserta pakaian dalamnya. "Kenapa aku menikahi Alice? Aku sudah menganggapnya sebagai anakku sendiri," batin Kenan. "Terima kasih Pak RT.
ucap Kenan sambil bergegas mengambil baju tersebut. Sebelum berganti baju, Kenan dan Alice mandi junub, karena semua warga takut mereka sudah berbuat mesum. Setelah mereka selesai mandi, kini mereka sudah siap untuk melaksanakan pernikahannya. Sah, sah. Alhamdulillah, ucap para warga. Setelah selesai, Alice tetap saja mengeluarkan air matanya. Setelah membaca doa bersama, kini mereka berpamitan pulang ke rumah Kenan. Aziz begitu marah kepada Alice dan juga Kenan. Setelah mereka sampai di rumah Kenan, mereka duduk di ruang tamu. Kenan, aku sungguh kecewa padamu. Apa yang kau lakukan pada putriku? Sehingga kalian bisa digerebek warga. Seru Aziz sambil menatap ke arah Kenan. Alice hanya diam saja dengan pandangan kosong. Aziz, ini hanya fitnah. Kita sudah 20 tahun bersahabat, dan aku sudah menganggap Alice sebagai anakku sih. Dia juga sudah bertunangan dengan Bastian, bukan? Ucap Kenan sambil menatap wajah Aziz. Om, ayah, tadi Alice bertemu Bastian. Dia sedang bercium bersama Kisha, dan ayah, Bastian juga memutuskan hubungan dengan Alice. Ucap lirih Alice. Aziz dan Kenan saling pandang karena mereka sungguh tidak menyangka kalau Bastian berselingkuh. Alice, apa benar yang kamu katakan tadi? Tanya Kenan sambil duduk di hadapan Alice. Benar om, buat apa Alice berbohong? Karena itulah Alice masuk ke dalam kamar Bastian untuk mengambil surat-surat mobil yang Alice berikan kepada dia. Ungkap Alice. Kenan memegang tangan Alice dengan sangat lembut, sebab dia malu sang anak berselingkuh. Alice, maafkan kesalahan Bastian, om mohon, ucap Kenan. Sambil menghapus air mata Alice yang terus-menerus berjatuhan dengan sangat deras, Aziz hanya menatap ke arah Alice dan Kenan karena ia sedang memikirkan tentang hubungan sang anak dan sahabatnya akan seperti apa ke depannya. Sebaiknya aku biarkan saja Alice dan Kenan menjalani pernikahan mereka. Aku sangat mengetahui Kenan pria yang baik, batin Aziz. Alice sayang, kamu tinggallah di sini bersama suamimu. Dan satu lagi, jangan bercerai. Ayah tidak ingin kamu menjadi janda. Kenan adalah pria yang baik. Ayah percaya pada pria ini bisa menjagamu. Ucap Aziz sambil mengelus puncak kepala anaknya. Kenan hanya terdiam. Sungguh, ia sedang dalam situasi yang salah saat ini. Pria itu berpikir bagaimana bisa Alice menerima dirinya sebagai suami, dengan usia yang terpaut sangat jauh. Alice yang baru berusia 20 tahun, sedangkan dia sudah berusia 40 tahun. Apa Alice akan menerimaku sebagai suaminya? Apa yang akan kukatakan kepada Bastian nantinya? Batin Kenan. Sebaiknya kami berpisah saja. Aku tidak ingin membuat Alice tertekan. Sambung Kenan. Alice tersenyum, sebab saat ini ia sedang merencanakan sesuatu di dalam pikirannya. Om, Alice akan mempertahankan pernikahan ini. Alice percaya kepada Om, ucap Alice. Bersambung.